Selamat malam pemirsa, kembali lagi kita bertemu dalam Metro Realitas bersama saya Valerina Daniel. Kita masih membahas bagian kedua episode illegal logging. Dan saat ini bersama saya sudah ada cukong kayu asal Malaysia yang pernah bermain di Papua. Untuk menjaga kerahasiaan, sebut saja namanya Mr. Michael. Selamat malam Mr. Michael. Selamat malam. Mr. Michael, bisa Anda ceritakan bagaimana Anda bisa bermain di Papua? Baik, saya mungkin sebelumnya saya usaha bukan di Papua ya. Saya di Kalimantan Timur. Tapi saya banyak dengar bahwa di Papua itu bermain sangat enak. Saya juga masuk sana bukan saya sendiri. Ada yang menawarkan saya dari kepolisian Polda Papua. Yaitu ada salah satu orang namanya Martin Reno. Saya dibawa masuk ke sana, diberi fasilitas, ya masuk sana semua dari perizinan sampai ke masyarakat semua mereka yang atur. Ya. Jadi saya tinggal operasi saya. Jadi saya pertegas kembali bahwa Anda adalah pemain lama di Kalimantan asalnya. Kemudian Anda diajak untuk bermain di Papua karena dinilai bahwa Papua lebih menjanjikan dan bisa lebih leluasa bermain di sana karena ada yang memberikan kesempatan, yaitu Martin Reynolds seperti Anda bilang. Seperti apa nanti, seperti apa agreement ataupun peran yang dimainkan oleh Martin Reynolds di sana? Jadi saya masuk ke sana, saya punya perjanjian agreement dengan Pak Martin Reno. Ya, saya ada buat perjanjian semua mengenai izin sampai ke masyarakat, pembayaran fee ke masyarakat saya tidak tahu persis berapa, tapi yang saya hanya bayar ke Pak Martin Reno 250.000 per kubikasinya. Dengan satu gambaran dia kasih bahwa semua keamanan saya di sana dia jamin. Di samping itu saya juga memberikan fee kepada Pak Martin Reno sendiri, yaitu $15 per kubikasinya. Dari 250.000 yang Anda setor kepada Bapak Martin Reynolds itu dikemanakan uangnya? Apakah kemudian ia mengatakan ini akan disalurkan ke Kopermas atau untuk pribadi? Kalau yang dia bicarakan dengan saya, Pak Martin bicarakan dengan saya bahwa yang 250.000 itu diberikan pada hak ulayat masyarakat. Tapi yang khususnya $15 per kubikasinya itu khusus untuk Pak Martin sendiri. Jadi sebenarnya ketika Anda bermain di Papua itu dengan Martin Reynolds, apakah Anda juga diberitahukan mengenai adanya IPKMA, mengenai izin untuk pemanfaatan kayu untuk masyarakat adat, berarti Anda harus juga bekerja sama dengan masyarakat adat? Ya, Pak Martin Reynolds ada bicarakan semua itu, dan saya juga sudah mengetahui dari teman-teman saya, orang Malaysia juga main di Papua, ya bahwa itu ada pembayaran fee kepada masyarakat adat, IPKMA, saya juga banyak mendengar seperti itu. Tapi ya berprinsip pada agreement-nya saya dengan Pak Martin Reno bahwa untuk urusan ke masyarakat itu beliau yang atur semua sudah. Jadi apa peran Anda di sana selama bermain di Papua? Peran saya hanya Indonesia sebutnya sekarang cukong ya, saya bosnya. Jadi yang menjalankan semua, saya punya pengoperasian di lapangan itu ada orang-orang saya. Sebagian kecil itu orang Malaysia, orang-orang yang saya percaya, seperti manajer atau mekanik itu orang-orang saya. Jadi semua laporan itu diberikan saya di Jakarta, sampai pengeluaran kayu berapa banyak mereka ini, semua dikirim ke Jakarta. Atas persetujuan atau arahan dari Martin Reynolds. Jadi sejauh mana sebenarnya Anda kemudian diberikan hak itu oleh Martin Reynolds? Maksudnya? Jadi apakah Anda diberikan arahan misalnya tempat ini yang Anda bisa tebang kayunya kemudian bisa Anda jual lebih lanjut, atau ada lagi yang diatur oleh Martin Reynolds? Mungkin kalau untuk penebangan wilayah itu tidak diberi petunjuk seperti itu, tapi dia memberikan satu wilayah seperti ini, misalkan 1.000 hektar, ya saya kerja 1.000 hektar itu. Itu saja. Jadi tugas Anda kemudian menjalankan ataupun mengolah kayu-kayu yang
ditunjukkan wilayahnya oleh Martin Reynolds. Ya. Lalu dari situ prosesnya bagaimana? Prosesnya begini, dia memberikan wilayah, saya nebang, saya tarik sampai ke Lokpon, ya. Saya punya agreement juga dengan Pak Martin Reynolds bahwa saya tidak boleh jual kepada siapapun, harus jual kepada beliau. Jadi Anda diberikan izin untuk mengolah kayu di suatu wilayah oleh Martin Reynolds, begitu kata Anda, kemudian nanti harus dijual lagi kepada Pak Martin Reynolds. Lalu dari sana? Saya hanya jual di Lokpon. Jadi itu saya tebang kayu, saya bawa ke Lokpon, ya di Lokpon mereka beli di Lokpon. Jadi Anda tidak membawa keluar kayu itu dari Papua? Tidak ada. Saya tidak ada bawa keluar. Karena saya terikat perjanjian dengan Pak Martin Reynolds. Saya sudah pikir, kalau saya bawa keluar, itu kan lebih menguntungkan. Tapi ya, kalau saya melanggar agreement yang sudah dibuat dengan pihak Pak Martin Reynolds, mungkin saya tidak bisa bertahan lama. Maksudnya? Ya, mungkin bisa saja saya dicari kesalahan saya. Jadi Anda mengikuti permainan ini begitu saja, asal Anda safe, begitu bisa dikatakan seperti itu? Yang penting saya punya untung, gitu saja. Berapa sih untungnya, Mr. Michael? Saya mungkin sampai biaya operasional apa segala macam, sampai pengeluaran itu kurang lebih saya dapat 400 sampai 450 ribu per kubikasinya, kurang lebih. Apakah itu sudah untung bersih atau kemudian ada dari biaya itu yang harus Anda? Untung bersih itu. Untung bersih. Untung bersih. Tapi kalau ditotalkan dengan sejumlah uang yang harus Anda setorkan kepada mungkin Martin Reynolds, kemudian ada pihak lain-lain yang harus Anda setorkan juga? Semua yang saya selama ada operasi Sanan ada belum 1 tahun ya, itu semua dapat setoran, tapi semua Pak Martin sendiri yang atur. Mungkin dari kepolisian itu Pak Martin sendiri yang atur semua. Mungkin kayak kepala dinas, ya itu kita ada kasih langsung, ya pihak-pihak terkait lah, seperti bilang dari kehutanan, dari bupati atau Kapolres atau Kapolsek, ya itu semua kalau instansi polisi semua Pak Martin Reynolds yang urus lah. Di luar instansi polisi yang kita yang atur sendiri. Siapa saja yang di luar instansi polisi yang Anda berhubungan langsung untuk memberikan setoran? Seperti kepala pemerintahan daerah lah, ya, seperti bupati, kepala dinas, kepala Syah Bandar, ya seperti kalau misalkan dari angkatan lautnya, ya itu di luar Pak Martin, itu kita sendiri. Berapa setoran yang Anda berikan kepada masing-masing pihak itu? Begini, mungkin kalau saya sebut masing-masing per orangnya berapa, saya nggak etis ya. Tapi yang saya bisa kalkulasikan, saya keluar 1 kubik itu sampai saya ke Lokpon, semua saya keluar biaya ini, biaya itu, apa segala macam, aparat lah, pejabat semua, itu kurang lebih 900 ribuan. Di luar yang 400 ribu yang Anda dapatkan itu? Sama biaya untuk yang kata Pak Martin Reynolds untuk masyarakat itu, kurang lebih 900 ribuan. Lalu dana-dana itu semua, apa yang dilakukan kemudian oleh Pak Martin Reynolds dengan dana-dana itu semua? Apakah Anda pernah mengecek langsung bahwa itu memang benar-benar diserahkan kepada masyarakat atau malah akhirnya lari cek sendiri? Saya tidak pernah mengecek itu. Tapi yang pasti saya jalan selama saya berjalan dengan masyarakat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi dengan Anda menyetor ke Martin Reynolds, Anda aman, walaupun Anda tidak berhubungan sama sekali dengan masyarakat yang seharusnya kalau Anda berbisnis di Papua harus memberikan ada semacam izin. Apakah Anda tahu ada peraturan seperti itu? Bahwa Anda harus kerjasama? Saya tidak tahu persis ya, tapi saya tahu itu ada kerjasama dengan masyarakat. Saya tahu, tapi saya nggak tahu persis itu harus kerjasamanya bagaimana caranya. Karena semua udah diatur oleh Pak Martin Reynolds sendiri. Jadi saya hanya mengeluarkan sekian per kubikasinya. Baik. Lalu kayu-kayu yang sudah dijual kembali ke Martin Reynolds, apakah Anda tahu kemudian diapakan kayu itu? Saya hanya mendengar, tapi saya nggak tahu pasti. Saya hanya mendengar bahwa itu dibawa keluar. Maksudnya? Itu dibawa ke Malaysia. Siapa yang membawa ke Malaysia? Itu grupnya dari Pak Robert Kardinal.
orang-orang Malaysia juga. Anda tahu ini langsung karena memang Anda melihat atau mempunyai bukti atau memang Anda hanya mendengar? Saya mendengar ini semua. Mendengar dari pihak mana? Dari pihak-pihaknya orang yang kerjasama dengan Pak Robert sendiri. Bahwa semua harus melalui dia. Yang ngatur pengiriman itu orang Malaysia. Penjualan harus melalui dia. Pengiriman harus melalui orang Malaysia. Dikirim ke Malaysia. Orang-orang Malaysia ini adalah orang-orang kaki tangan dari Robert Kaki Kardinal. tangan Pak Robert Kardinal. Anda tahu Robert Kardinal adalah anggota legislatif di Republik Indonesia? Saya tidak tahu persis karena saya belum pernah lihat orangnya. Tapi yang saya tahu dari teman-teman yang kerjasama dengan Pak Robert Kardinal bahwa dia duduk sebagai anggota DPR di Jakarta. Dan orang-orang itu berarti tahu bahwa memang ada orang-orang yang memberitahukan kepada Mr. Michael bahwa Robert Kardinal terlibat di dalam hal ini adalah memang mereka berhubungan langsung dengan Robert Mereka Kardinal. berhubungan langsung. Seperti apa hubungan langsung itu misalnya? Ya semua seperti mereka punya kerjasama agreement ini jelas. Semua pengeluaran kayu itu memang harus melalui Pak Robert Kardinal, biarpun mereka yang urus. Langsung ke Robert Kardinal atau melalui Martin Reynolds seperti yang Anda lakukan? Itu langsung ke Pak Robert Kardinal. Langsung pada Pak Robert Kardinal. Baik. Jadi ada yang mungkin seperti mereka keluarin kayu ya, orang Malaysia sendiri urus keluar, tapi Pak Robert sendiri dapat fee-nya saja. Fee-nya saya nggak tahu persis berapa mereka kasih pada Pak Robert Kardinal, yang mereka dari sampai penambangan, sampai izin semua diatur orang dari Papua juga. Ya setelah keluar, ya mereka keluarin sendiri, tapi ada orang-orang yang Pak Robert Kardinal di lapangan, sama dari kepolisian, yang ngecek berapa banyak keluar. Jadi mereka atur keluar, nah berdasarkan itu perhitungan tuh mereka hitung-hitungan dengan Pak Robert Kardinal. 1 kubiknya berapa? Gitu. Tapi ini Anda hanya mendengar tapi tidak pernah berhubungan langsung. Saya tidak berhubungan langsung, karena saya belum pernah berhubungan langsung dengan Pak Robert Kardinal. Saya hanya berhubungan langsung dengan Pak Martin Reynolds. Apakah Anda selalu berhubungan di Papua atau ada pihak lain yang terlibat di pusat seperti di Jakarta? Kalau mengenai terlibat langsung ke anggota di pusat ini saya tidak pernah tahu ya. Tapi yang selama ini bahwa ada pengeluaran-pengeluaran untuk orang pusat itu selalu Pak Martin Reynolds bicara dengan kita. Orang pusat ini bisa digambarkan Martin Reynolds itu seperti apa? Orang-orang pusat ini? Dari kepolisiannya juga. Mungkin pimpinan apanya dia bicara, ya kita tinggal keluarkan. Apakah pernah menyebut misalnya kalau pusat Mabes Polri atau ada spesifik nama yang pernah disebutkan? Saya mungkin nggak sebut spesifiknya ya, tapi yang pasti itu orang-orang pusat. Berapa banyak orang pusat yang terlibat di dalam hal ini? Kalau mungkin sebut berapa banyak, saya nggak tahu persis. Sejauh Berapa mana banyak? mereka keterlibatan di dalam hal ini menurut Martin Reynolds? Jadi kalau menurut Pak Martin Reynolds, keterlibatan mereka ini saya kan juga tidak bisa mengetahui persis. Tapi pengeluaran-pengeluaran seperti ini yang untuk pusat ini mereka selalu sampaikan pada kita. Selain uang yang fee yang sudah dia dapat, ya untuk orang-orang Polda Papua lah, yang orang atas-atasannya, ya orang pusat ada misalkan ada turun atau mana dia juga bicara dengan kita. Jadi mungkin kita nggak sebutkan di sini siapa namanya, yang pasti itu dari Mabes Polri. Mabes Polri. Iya. Selain Polri, apakah ada juga keterlibatan dari misalnya Kementerian Kehutanan atau mungkin TNI atau pihak-pihak lain yang pernah berhubungan dengan Anda? Yang kita pusat? tahu persis yang untuk daerah ya, itu Angkatan Laut juga terlibat, dari TNI terlibat, ya orang kehutanan terlibat.
Biasanya Anda melakukan kerjasama ataupun pembayaran setoran kepada Martin Reynolds itu di Papua atau selalu di pusat? Di Jakarta. Di Jakarta. Kita nggak pernah melakukan pembayaran di Papua. Karena beliau susah didapat untuk di Papua. Justru malah di Jakarta dilakukan transaksinya. Iya, selalu di Jakarta. Dan mereka nggak mau dalam bentuk transfer. Mereka mau dalam bentuk kontan. Biasanya dalam bentuk dolar. Berapa dolar? 15? 15 dolar per 1 kubiknya Per 1 untuk kubik. khusus Pak Martin Reynolds. Untuk 1 kali proses pengolahan. Seberapa banyak saya keluar kayu per kubikasinya itu dia. Kalau misalkan 10.000 saya harus keluarin kayu, ya kali 15 dolar, 15.000 dolar. Nah, Anda tahu bahwa Martin Reynolds itu sekarang sudah masuk dalam orang-orang yang tersangka dalam penerbangan ini. Saya tidak tahu persis, tapi saya hanya tahu dari koran sama teman-teman yang di Malaysia. Baik. Tapi bisa dinilai Anda cukup beruntung ya. Kapan terakhir Anda bermain di Papua? Karena sebelum Anda pun bilang tadi belum mengetahui secara pasti bahwa Martin Reynolds menjadikan tersangka dalam. Saya keluar tahun 2002. 2002. Iya. Saya keluar 2002. Itu 2002 kurang lebih bulan 9 kurang lebih. Bulan 9 saya keluar. Itu sebelum dilaksanakannya operasi hutan lestari. Iya, betul. Iya. Baik. Menurut Anda kenapa Anda bisa istilahnya diusir ya ataupun dikeluarkan dari permainan Anda di Papua oleh orang-orang ini? Jadi begini, saya masuk ke Papua ya atas perkenalan teman, dikasih kenal dengan Pak Martin Reynolds. Saya masuk ke sana. Saya masuk sana, saya bermain. Bermain saya ada hampir kurang lebih 9 bulan. Saya udah ada keluarin kayu, ada kurang lebih 3 kali, ya. Nah mungkin saya setelah bermain 3 kali itu, dia mungkin melihat, ya. Ini dasar saya nggak berani masuk ke Papua lagi. Saya pernah dikerjain, ya secara nggak bisa saya terima ya. Saya masuk ke sana, udah oke saya masuk, saya beroperasi, saya keluarin kayu. Saya udah keluarin kayu kurang ada 3 kali, keempat kalinya saya dikenain masalah. Pak Martin Reynolds sendiri yang buat permasalahan itu kepada saya. Saya suruh keluar dulu sementara. Saya keluar karena saya percaya dia. Saya percaya dengan Pak Martin Reynolds. Saya tidak ada curiga macam-macam. Karena dia orang yang berkuasa di sana, ya saya keluar. Saya keluar, saya tunggu sebulan nggak ada berita, 2 bulan nggak ada berita. Saya dengar saya punya alat sudah tidak ada. Kayu yang saya punya pun sudah tidak ada. Semua kayu alat saya dilelang. Itu katanya. Tapi yang saya pasti tahu, itu alat dikasihkan pada Pak Robert Kardinal. Teman-teman saya bisa bicara, bahwa itu alatmu ada di sana. Di wilayah siapa ini? Si A, si B. Iya. Karena itu alat kan saya masuk dari Malaysia. Orang Malaysia juga tahu alat-alat saya mana. Ya teman-teman saya sebagian ya masih ada main di Papua sampai saat ini. Oke. Baik. Anda tadi bicara bahwa alat-alat Anda itu disita atau diambil alih oleh Martin Reynolds dan kemudian Anda harus keluar dari Papua. Kemana alat-alat itu sekarang? Dikasih sama Pak Robert Kardinal. Di mana? Dikasih kemana? Dikumpulkan di mana? Ada wilayah sekarang yang saya tahu dari orangnya Pak Robert Kardinal sendiri, yaitu chip mekaniknya yang membawa alat itu semua alat-alat mereka sudah dibawa ke Maluku. Persisnya di Pulau Obi. Ada dibawa ke sana. Jadi 2 minggu sebelum operasi Lestari 2, itu alat semua sudah dikeluarkan atas perintah Pak Robert Kardinal. Karena tim akan turun, katanya.
Lalu bagaimana dengan nasib kayu-kayu yang belum sempat Anda olah atau Anda jual kembali ke material loss? Apakah juga ikut disita dan kemudian Anda tahu dikemanakan Jadi kayu-kayu? saya dibuat DPO, saya semua barang saya semua sudah di polis lain, semua sudah dilelang, semua sudah. Jadi sampai saat ini saya hanya teman-teman yang masih operasi sini, ya saya semua dapat informasi dari teman-teman saya. Termasuk juga apakah selain milik Anda, alat-alat ataupun kayu-kayu Anda yang ada di Pulau Ubi itu, apakah ada juga yang lain lagi? Berapa banyak itu semua jumlahnya? Masih banyak ya, itu yang teman-teman saya ada kena itu udah ada 3 orang yang dibuat persis sama masalahnya seperti saya. Pengambilan barangnya dengan caranya seperti itu, dilakukan oleh aparat kepolisian, dikasih Pak Robert Kardinal. Apakah Anda melihat ini semua semacam ada operasi ini direkayasa untuk tujuan tertentu? Mungkin saya tidak berpikir ke sana ya. Saya masih percaya pemerintah Republik Indonesia, tapi saya tidak percaya aparatnya. Maksudnya? Maksudnya begini, saya masih percaya bahwa ini memang pemerintah murni yang menggulirkan operasi Hutan Lestari 2 ini. Tapi yang saya tidak percaya kinerja aparatnya yang ada di lapangan saat ini. Yang saya masih banyak mendengar banyak sekali ketimpangan. Iya. Kalau kita lihat perkembangan kasus ini sekarang, ada beberapa orang ataupun cukong Malaysia yang dimasukkan ke dalam DPO, daftar pencarian orang. Nah, Anda beruntung Anda tidak masuk karena Anda sudah keluar sebelum dilakukan operasi Hutan Lestari. Salah satunya adalah Mr. Wong Situng. Anda melihat mereka ini adalah korban atau memang cukong yang benar-benar berperan? Ini memang dikorbankan. Mereka memang dikorbankan. Mereka akan berbuat seperti mereka buat saya. Karena alat mereka banyak sekali. Alat mereka banyak sekali. Mereka mau jadi grupnya Pak Robert Kardinal dengan kepolisian ini ingin menjadi penguasa tunggal di seluruh Papua. Jadi ini mungkin seperti di Kalimantan atau Riau, ini sindikat, pengelompokan satu grup. Gitu. Dan semua bermuara ke? Semuanya bermuara ke Pak Robert Kardinal semua masalah ini. Anda kenal dengan Mr. Wong Situng? Mr. Michael? Saya kenal. Saya kenal dengan Mr. Wong Situng, Wong Siking, Wong Aciu, saya kenal semua. Karena saya juga sering ketemu dengan mereka kan. Kita sering ketemu, bicara, tukar pikiran, permasalahan mereka sampai di mana. Karena saya tahu permasalahan mereka sangat besar di Papua. Dan saya ikutin terus perkembangan mereka. Jadi mungkin satu sisi saya takut berinvestasi di Indonesia. Karena kejadian ini? Karena selalu pengusaha yang jadikan korban. Pihak yang terkait tidak ditinjau dulu kinerjanya sampai di mana. Benar atau tidak mereka bekerja. Bagaimana nasib mereka sekarang? Maksudnya? Mr. Nasib siapa? Wong Situng dan teman-temannya. Jadi sampai saat ini semua keluarganya Wong Situng itu dibuat daftar DPO. Semua dibuat daftar DPO sampai saat ini. Bagaimana dengan aset mereka? Mereka juga tetap ditinggalkan di situ dan mereka tidak, atau apakah perusahaan-perusahaan yang mereka tangani ketika mereka bermain di Papua saat ini masih berjalan seperti biasa tapi diambil alih oleh pihak tertentu? Yang persis mereka punya perusahaan sekarang sudah macet total. Dari tahun 2003 awal. Jadi semua perkembangan yang keluarga Wong Situng ini, karena mungkin bagi saya yang saya tahu mereka investor terbesar di Papua. Jadi saya ikutin terus. Jadi mereka sama sekali tidak operasi. Jadi yang mengambil alih seluruh pengoperasian sekarang ya grupnya Robert. Dengan dilindungi oleh kepolisian. Sampai saat ini kepolisian masih melindungi mereka di lapangan. Sampai saat ini, sampai detik ini. Mereka bekerja dikawal.
Jadi sekarang yang bisa kita, berdasarkan pemaparan Anda, saya bisa simpulkan bahwa menurut Anda yang bermain sekarang adalah suatu orang penguasa tunggal yang mungkin saja bermuara kepada orang yang Anda sebut Robert Kardinal itu. Jadi semua cukong-cukong Malaysia yang masuk DPU itu hanya salah satu ataupun sebagai korban seperti yang Anda alami. Oke. Lalu sebenarnya kalau dari masalah ini, Anda tadi sempat bilang bahwa Anda sebenarnya percaya pada hukum di Indonesia, tapi tidak percaya pada aparatnya. Jadi sebenarnya kalau menurut Anda lihat, siapa sebenarnya yang paling bersalah dan yang harusnya dihukum dalam kasus ini? Menteri Kehutanan. Kenapa Menteri Saya Kehutanan? bukan salahkan pada operasi Hutan Lestari 2-nya. Kenapa tidak ditinjau dulu kesalahan di mana, baru dibuat gerakan? Kenapa semua harus ditangkap dulu? Tidak seharusnya mereka ditangkap dulu, tapi mereka benahin dulu aturan mana yang salah, di bagian mana yang salah mereka mengeluarkan. Dan antara pusat sama daerah sampai saat ini mereka saling menarikan kepentingan. Orang yang paling disalahkan Menteri Kehutanan bagi saya. Tidakkah Anda melihat bahwa Menteri Kehutanan hanya seorang pembuat aturan, tapi yang melaksanakanlah yang seperti Anda bilang aparatnya yang tidak bisa dipercaya. Dalam hal ini misalnya aparat-aparat di daerah seperti polisi, termasuk juga Martin Reynolds dan juga Robert Kardinal. Maksudnya saya begini, apa yang dibuat oleh Menteri Kehutanan itu baik sekali. Itu baik sekali saya lihat. Cuman mungkin saya nggak setuju cara penggebrakan mereka di lapangannya. Kenapa mereka tidak lihat kinerja dari kehutanannya bagaimana? Iya kan? Coba diselidikin dulu. Mereka di kehutanannya bekerja benar atau tidak di lapangannya. Ya kan? Ditinjau dulu kinerja dari kehutanannya. Baru mereka kalau mau buat gebrakan hasilnya ada. Kalau saya lihat seperti ini, mereka tidak mendapatkan hasil. Yang seperti yang mungkin kita lihat sekarang, buah cukongnya itu cuman sebagian kecil sekali. Itu yang ditangkap bukan cukong-cukongnya, orang yang bekerja. Kan masih tidak maksimal hasilnya. Tapi kalau mereka terjunkan orang, oke, mungkin ini dibuat operasi Hutan Lestari 2 dibuat, oke, tapi mereka turun dengan cara tidak seperti terang-terangan seperti ini, hasilnya kan maksimal. Jadi Anda melihat operasi ini tidak akan maksimal Tidak karena tertangkap maksimal. hanya mungkin bisa dibilang bukan cukongnya, gitu, klasternya, bukan cukongnya itu. Kenapa? Bagaimana dengan penangkapan para polisi yang terlibat dalam penebangan ilegal ini? Mungkin kalau apakah harus juga masuk dengan menangkap tokoh utamanya seperti misalnya tadi bilang salah satu anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terlibat di sini sebagai pintu untuk bisa mengetahui seluk-beluk lebih dalam? Pak Robert yang tahu persis semua permainan di Papua. Sampai dimanapun dia tahu persis. Dan dia yang mengetahui seluruhnya di Papua itu. Kalau beliau dicari, diperiksa, diteliti semuanya, mungkin hasilnya maksimal. Itulah yang sebenarnya. Orang yang harus dicari. Jadi Anda menilai penyelidikan ini akan tidak atau kurang bermanfaat jika tidak langsung bertanya kepada sumbernya, tapi tidak hanya pada kurang bermanfaat. Baik. Mereka hanya menyelamatkan segelintir, tapi pelaku utama tidak ada. Baik. Ya, ada harapan Anda yang ke depan? Bagaimana? Apakah Anda kemudian setelah melihat kasus ini akan kembali bermain di Papua atau tidak sama sekali? Saya akan melihat situasi hukum Indonesia, perkembangan hukumnya Indonesia, sampai kepastian hukumnya sampai di mana. Kalau kepastian hukumnya ada, kenapa tidak saya masuk Indonesia kembali? Baik. Sampai saat ini kepastian hukumnya Indonesia tidak ada. Saya investor dari luar, saya takut. Karena yang saya harapkan cuma satu, kalau saya mau invest ke negara manapun, saya hanya satu yang saya harapkan, kepastian hukum. Saya bermain safety. Baik. Mr. Michael, terima kasih sudah mau berbagi bersama kami dalam Metro Realitas. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah tadi pembicaraan kita dengan salah satu cukong kayu asal Malaysia yang pernah bermain di Papua. Terima kasih Anda telah bersama kami.
Saya Valerina Daniel, selamat malam, sampai jumpa. Ketawa sih. Jangan ketawa, nggak boleh ketawa. Serius. Kalau kita ngomong nggak apa-apa kan? Apa tapi? Oh nggak. Oke. Jadi hanya pura-pura aja ngangkang. Teaser pertama. Baik, Mr. Michael, kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana, Metro Realitas segera kembali. Baik, Mr. Michael, kita tunda dulu pembicaraan kita sejenak untuk iklan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, pembicaraan kita akan semakin menarik, tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama Metro Realitas.